Hai semuanya, dengan Fit di sini dan selamat datang di channel Fit Hustle. Jadi untuk berkembang di YouTube ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana video kita muncul di halaman pencarian, dan yang kedua adalah bagaimana video kita muncul di halaman beranda dan di halaman rekomendasi YouTube. Dan agar sebuah channel baru bisa berada di fase ini, ada 4 pilar utama yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah memilih topik yang tepat, mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi, meningkatkan durasi penayangan video, dan mendapatkan lebih banyak waktu tonton. Jika kita mampu melakukan 4 hal ini, maka channel kita berpotensi besar melesat dengan cepat. Artinya akan lebih banyak mendapatkan subscriber dan meningkatkan jumlah penayangan. Jadi mari kita bahas hal yang pertama dulu, yakni memilih topik yang tepat. Ada satu rumus yang selalu saya lakukan bagaimana memilih topik yang tepat di beberapa channel yang saya miliki, yaitu menemukan topik dengan volume pencarian yang tinggi di penelusuran, tetapi dengan persaingan yang rendah. Dan ada 2 trik sederhana yang sering saya lakukan untuk memvalidasinya. Yang pertama adalah dengan fitur penelusuran YouTube. Jadi ketika berada di YouTube dan ketika saya mencari sebuah topik, saya biasanya lebih spesifik mencari sebuah video yang memiliki durasi tonton yang cukup tinggi tetapi channel tersebut tidak memiliki banyak subscriber. Contohnya adalah channel dari Nanda Arianda, di mana salah satu videonya telah ditonton sebanyak 227.000 kali, tetapi channel tersebut hanya memiliki 5.670-an ribu subscriber. Ini akan memberikan gambaran kepada saya bahwa topik itu tidak hanya mendorong pertumbuhan channel tersebut, tetapi saya juga memiliki informasi bahwa ada banyak penonton yang bukan subscriber dari channel Nanda Arianda ini yang menonton video tersebut. Yang artinya topik seperti ini dicari oleh banyak orang. Dan terutama jika sebuah channel tidak banyak memiliki banyak subscriber, tetapi videonya bisa menjaring begitu banyak penonton, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa topik seperti ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk digarap. Dan tak hanya itu, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak penonton, tak ada salahnya kita menduplikasi topik dari channel orang lain untuk meningkatkan kemungkinan video kita muncul di halaman rekomendasi ketika orang-orang selesai menonton video mereka. Cara kedua yang biasa saya lakukan untuk meriset sebuah topik adalah dengan menggunakan Google Trends dan vidIQ. Di Google Trends, saya bisa mendapatkan gambaran tren sebuah topik. Seperti apa grafik penelusuran topik tersebut sepanjang tahun, apakah terjadi peningkatan atau penurunan minat dari orang-orang terhadap topik tersebut. Idealnya sebuah topik yang bagus itu memiliki grafik yang cenderung stabil sepanjang tahun. Jadi setelah mengetahui tren dari sebuah topik, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari frasa kata kuncinya. Untuk itu kita kembali ke YouTube dan kita akan mengandalkan fitur YouTube Autocomplete atau kata kunci yang disarankan oleh YouTube. Sebagai contoh, kita akan mencari frasa kata kunci dari topik cara memasak. Nah, di sini kita akan menemukan begitu banyak frasa kata kunci. Frasa kata kunci tersebut kemudian kita catat, untuk kemudian nantinya kita akan merisetnya menggunakan vidIQ. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar vidIQ, silahkan daftar menggunakan akun Google kalian. Nah, ketika teman-teman sudah berada di halaman vidIQ, kita coba akan meriset beberapa frasa kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya frasa kata kunci cara memasak udang. Kita akan melihat seperti apa hasil yang diberikan oleh vidIQ. Nah, seperti yang kita lihat bahwa frasa kata kunci dari cara memasak udang ini memiliki search volume atau volume pencarian rata-rata 2078 dengan nilai kompetisi 54,3 atau berada di berada di level medium. Sementara nilai overallnya adalah 44. Nah, teman-teman fokus di angka ini karena angka ini adalah kalkulasi dari sebuah nilai kata kunci apakah akan mendapatkan pengunjung atau tidak. Jadi sederhananya semakin tinggi nilai overallnya maka kata kunci itu berpotensi untuk kita garap. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai channel baru, saya sarankan
nilai overall yang dihasilkan dari riset ini berada minimal nilai overallnya adalah 50. Nah, selain memperhatikan nilai overall, teman-teman juga harus memperhatikan search volumenya. Jadi search volume yang saya sarankan itu adalah minimal 1000. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan riset dan mendapatkan sebuah kata kunci, ternyata search volumenya itu tidak ada, lebih baik kata kunci itu kita coret dari catatan kita. Nah, karena cara memasak udang ini tidak masuk dalam kriteria yang kita inginkan, kita akan meriset kata kunci lain. Misalnya cara memasak jamur enoki. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi search volumenya cukup tinggi dengan nilai overall di angka 58. Nah, karena standar kita ada 50, berarti kata kunci ini bisa kita masukkan ke dalam catatan kita. Uh, 58 ya. Nah, selanjutnya kita coba cari cara memasak cumi asam asin ya. Seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya juga cukup lumayan. Kita bisa masukkan ke dalam catatan kita. 52. Jadi selain teman-teman mencari frasa kata kunci dari cara memasak, teman-teman juga bisa men-breakdown kata kunci lainnya, misalnya cara memasak jamur yang tetap berkaitan dengan topik cara memasak untuk menemukan long tail keywordnya ya. Contohnya seperti ini. Cara memasak jamur enoki, kancing, tiram, kuping, crispy. Nah, frasa kata kunci ini kita copy dan masukkan ke dalam ke dalam catatan kita, dan kita bisa riset lagi satu persatu seperti apa nilainya. Nah, hasilnya cukup bagus. Volume pencarian 3000-an dengan nilai overall 66. Nah, misalnya teman-teman sudah melakukan riset dari banyak kata kunci dengan cara yang telah saya tunjukkan tadi. Anggaplah misalnya kita menemukan 30 kata kunci dengan nilai overall yang berbeda-beda. Saran saya adalah teman-teman melakukan sortir kata kunci tersebut dari angka tertinggi ke angka yang terendah. Nah, cara ini biasa saya lakukan untuk menentukan konten apa yang pertama akan saya buat. Jadi, saya membuat konten itu berdasarkan nilai overall dari kata kunci yang saya temukan. Jadi, saya memulai membuat konten pertama itu adalah dengan membuat konten dari nilai overall yang paling tinggi. Nah, dari contoh ini berarti kita akan membuat konten pertama kali adalah cara memasak jamur kuping karena angkanya adalah 66 dan sangat tinggi dari kata kunci yang lain. Nah, pada saat teman-teman membuat konten, teman-teman bisa melakukan strategi nabung dulu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman meriset kata kunci sebanyak-banyaknya. Kemudian teman-teman membuat videonya satu persatu. Jangan diupload dulu ke YouTube. Nah, biasanya saya membuat 5-10 video dulu ya. Nah, setelah videonya selesai, saya kemudian mengupload satu persatu ke YouTube, dimana misalnya video pertama saya publikasikan, kemudian video yang lain atau video 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kemudian saya jadwalkan setiap hari. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mampu melakukan atau tidak mampu membuat konten sebanyak itu, saya sarankan untuk teman-teman minimal membuat 4 konten terlebih dahulu sebelum melakukan upload pertama kali ke YouTube. Jadi upload pertama di minggu pertama, 2, 3, 4 videonya kita jadwalkan untuk minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, mengapa harus melakukan pola upload seperti ini? Karena channel kita kan masih baru, berarti
kita harus lebih banyak menyodorkan data ke YouTube, karena YouTube itu kan bekerja berdasarkan data. Sementara channel kita ini masih tergolong baru dan belum memiliki banyak data di YouTube. Sehingga dengan menyodorkan banyak data ke YouTube dan sesering mungkin, maka YouTube akan lebih cepat mengenali channel kita dan dia akan mengujinya ke audiens. Kemudian pada akhirnya akan menyodorkan kepada penonton-penonton yang tepat. Nah, untuk memperkuat argumentasi tadi, saya pernah menonton sebuah video dari Mr. Todd. Nah, buat teman-teman yang tidak mengenal Mr. Todd ini, beliau adalah Direktur Produk Manajemen YouTube. Dan di video tersebut dia mengatakan bahwa ketika mereka tidak memiliki data perilaku penonton, maka YouTube akan mengandalkan metadata yang terletak pada judul dan deskripsi video. Dan menurutnya, penelusuran adalah tempat pertama di mana sebuah video baru ditemukan oleh penonton. Jadi oleh karena itu, mengapa memilih topik yang tepat dengan volume pencarian yang tinggi dan persaingan yang rendah menjadi pondasi awal untuk sebuah channel baru lebih mudah ditemukan penonton di halaman penelusuran. Dan sebuah riset yang dilakukan oleh VidIQ melalui video ini, saya menemukan sesuatu yang menarik. Karena ternyata setiap pengguna akan melihat hasil pencarian yang berbeda, meskipun mereka mengetik kata kunci yang sama. Dan menurut riset tersebut, hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, faktor lokasi, bahasa, atau jika pengguna melihat video di channel tertentu untuk beberapa query berbasis penelusuran yang serupa. Itu artinya sebuah channel baru akan tetap memiliki peluang untuk muncul di halaman penelusuran YouTube, terutama sebuah video yang memiliki keyword yang relevan dengan kata kunci yang diketik oleh pengguna. Jadi buat teman-teman, jangan berputus asa seumpama kamu mengetes untuk mencari video kamu di halaman pencarian dan kamu tidak menemukannya, karena bisa saja video kamu ditemukan oleh pengguna lain di luar sana. Jadi anggaplah misalnya seseorang di luar sana mengetik sesuatu di halaman pencarian YouTube dan salah satu video kita muncul di antara video yang lainnya. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar penonton tersebut pada akhirnya tertarik untuk mengklik video kita di antara video-video yang lain. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melangkah ke bagian kedua dari strategi mengembangkan channel baru ini, yaitu meningkatkan rasio klik tayang. Sederhananya, rasio klik tayang adalah seberapa banyak orang mengklik video kita saat YouTube menampilkan video kita baik di halaman penelusuran, halaman rekomendasi, dan halaman beranda. Dan rasio klik tayang ini akan sangat bergantung pada topik channel kita, judul, dan thumbnailnya. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memilih topik yang tepat. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun judul video yang bisa menarik perhatian seseorang untuk mengklik dan menonton video kita. Dan berdasarkan riset judul yang saya lakukan di beberapa channel besar, judul terbaik dari sebuah video haruslah terdiri atas dua bagian. Nah, bagian pertama itu adalah memuat kata kunci yang jelas dan singkat dan dimuat di awal judul. Alasannya sederhana, karena saat orang mengakses YouTube baik melalui PC atau smartphone, judul yang terlalu panjang biasanya akan terpotong. Jadi sangat penting untuk menempatkan kata kunci di awal judul. Bagian kedua adalah dengan menambahkan sesuatu yang memancing emosional penonton. Jadi setelah memasukkan kata kunci di awal judul, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat tambahan yang mengundang rasa penasaran, menggunakan angka, perbandingan, klaim, ataupun dengan memberikan kalimat pertanyaan. Strategi lain adalah terletak pada deskripsi video. Jadi usahakan untuk memaksimalkan baris pertama pada deskripsi dengan keterangan yang singkat, padat, dan jelas. Karena di halaman penelusuran, YouTube hanya akan menampilkan baris pertama dari keseluruhan deskripsi yang kita buat. Selain judul, desain thumbnail juga memiliki peranan yang besar untuk meningkatkan rasio klik tayang. Thumbnail adalah gerbang utama dari sebuah video. Karena YouTube adalah platform visual tempat orang-orang menonton video, orang-orang biasanya melihat thumbnail terlebih dahulu sebelum membaca judulnya. Nah, untuk membuat sebuah thumbnail yang mengundang banyak klik, saya sudah membahasnya secara detail di video ini. Jadi pastikan untuk menontonnya, linknya akan saya sertakan di akhir video ini. Nah, sekarang mari kita melangkah ke bagian ketiga, bagaimana cara agar channel baru cepat berkembang, yaitu dengan meningkatkan durasi penayangan video. Durasi penayangan video sederhananya adalah seberapa lama seseorang menonton video kita. Dan ada dua cara untuk meningkatkan durasi penayangan sebuah video.
Yang pertama adalah dengan mempertahankan penonton di 30 detik pertama dari video kita. Dulu saat saya awal-awal membangun sebuah channel di YouTube, saya selalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat sebuah intro logo yang keren, membuat bumper video dan semacamnya, membuat salam perkenalan seperti "Hi, welcome to my channel. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya." Ya, seperti itulah. Dan ternyata setelah saya analisa, terjadi grafik penurunan yang sangat signifikan di 30 detik pertama dari video-video tersebut. Artinya banyak penonton yang minggat bahkan sebelum menonton inti dari video saya. Dari sini saya belajar bahwa intro logo yang keren, bumper, dan salam perkenalan yang bertele-tele bukanlah sesuatu yang penting. Karena penonton tidak peduli dengan itu. Karena mereka ingin segera menonton apakah video yang kita sajikan sesuai dengan judul dan apa yang kita janjikan di thumbnail. Jadi sejak saat itu saya mulai membuat pengantar video yang singkat dan jelas, kemudian langsung masuk ke inti videonya. Dan hasilnya sangat signifikan karena lebih banyak penonton yang bertahan di 30 detik pertama di video-video saya selanjutnya. Cara kedua untuk membuat penonton betah menonton video kita adalah dengan membuat konsep video yang menarik. Kita perlu paham alasan mengapa orang-orang mencari sesuatu di YouTube. Mereka bukan hanya sekedar untuk mencari informasi atau mencari solusi, tetapi juga mencari stimulasi visual. Jadi jika kita ingin penonton menonton video kita lebih lama, kita harus bisa membangun tensi dan rasa penasaran dengan visualisasi yang menarik. Salah satunya bisa menambahkan b-roll, grafik, teks, atau kalau perlu menyelipkan jokes-jokes lucu agar penonton lebih tertarik lagi. Sejauh ini kita sudah membahas bagaimana memilih topik yang tepat, mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi, dan meningkatkan durasi penayangan video. Sekarang kita menuju tahap selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan waktu tonton atau jam tayang. Ini adalah poin yang sangat penting, karena YouTube saat ini lebih mengutamakan yang namanya watch time atau jam tayang. Dan semakin tinggi jam tayang, maka semakin sering pula YouTube akan merekomendasikan video kita. Nah, menurut saya ada dua pilihan bagaimana meningkatkan jam tayang, yakni dengan strategi kualitas atau dengan kuantitas. Jika memilih jalur kuantitas, saran saya uploadlah 1 hingga 2 video per hari, terutama jika durasi video yang kita buat hanya 3-5 menit saja. Tapi jika teman-teman memilih jalur kuantitas, kita sebenarnya tidak perlu mengupload setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu, tetapi dengan video dengan durasi yang lebih panjang. Tak perlu risau bila video yang kita buat itu berdurasi 30 menit lamanya. Karena kalaupun video kita itu ditonton hanya 50% saja dari total durasi, berarti kita sudah mendapatkan 15 menit durasi tonton. Dan kalau dibandingkan dengan mengupload video berdurasi 5 menit misalnya, itu artinya kita butuh 3 video berdurasi 5 menit yang ditonton hingga 100% untuk mendapatkan 15 menit jam tayang. Tips selanjutnya untuk meningkatkan jam tayang adalah dengan memanfaatkan fitur end screen di 20 detik terakhir dari video kita. Di fitur ini kita bisa memilih video mana yang akan kita rekomendasikan kepada penonton untuk mereka tonton selanjutnya. Untuk memaksimalkan fitur ini, saya biasanya memilih video yang lebih spesifik dan berkaitan dengan video yang mereka tonton sebelumnya. Jadi tidak asal pilih video. Saya juga memberikan alasan mengapa mereka perlu menonton video yang saya rekomendasikan. Di awal-awal membangun sebuah channel, saya biasanya menggunakan fitur end screen ini dengan menempatkan 2 buah video. Yang satunya upload terbaru dan yang satunya adalah video yang kurang mendapatkan penonton. Dan setelah saya analisa, ternyata tidak banyak penonton yang benar-benar mengklik video tersebut. Tapi setelah melakukan perubahan strategi, yakni dengan menempatkan 1 buah video yang lebih spesifik disertai alasan mengapa penonton perlu menonton video itu, saya mendapatkan perubahan yang sangat signifikan. Dan jika rasio klik tayang meningkat melalui fitur tersebut, hal itu mengindikasikan bahwa viewer benar-benar menonton video kita hingga akhir. Dan khusus fitur end screen di video ini, saya merekomendasikan kepada kalian untuk menonton video tentang formula bagaimana cara membuat thumbnail yang mengundang banyak klik. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.